Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Masih berkaitan dengan zakat, dan kita saat sekarang insyaallah akan kita bahas tentang zakatul fitri, ya. Zakat fitri atau di masyarakat terkenal dengan zakat fitrah, ya. Yang tentunya kita sudah tahu, ya, zakat fitrah atau zakat fitri yang dilaksanakan pada setiap selesai puasa Ramadan dan menjelang Idul Fitri, ya. Kita hukmuha, langsung ke hukmuha, yakni hukumnya zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin milku yaumil idi walail luhu mata ta'aman sa'an min ta'amin zaidan an qutihi wa quwati iyadihi. Jadi hukum zakat fitrah itu wajib bagi siapa? yakni setiap muslim yang memiliki sehari semalam makanan pokoknya, ya, untuk dirinya dan juga untuk keluarganya yang menjadi tanggungan dia. Jadi sekali lagi wajib bagi orang yang memiliki kelebihan, ya, untuk persediaan makan dia dan keluarganya yang menjadi tanggungannya selama 1 hari 1 malam, ya. Jadi kalau punya umpamanya satu keluarga ya, yang dia mungkin sehari semalam membutuhkan misalnya 3 kg beras misalnya, ya. Nah, kemudian pas saat menjelang Idul Fitri itu dia memiliki 6 kg misalnya. Berarti kan 3 kg itu yang mencukupi untuk dirinya dan keluarganya. Yang kelebihannya 3 kg itu untuk yang dibayarkan. Tapi kalau dia hanya memiliki 3 kg untuk sehari semalam itu, maka dia tidak berkewajiban karena tidak memiliki kelebihan dari itu, ya. Jadi itu, ya, jadi wajib bagi setiap muslim, ya, yang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya, ya, untuk sehari semalam untuk dia dan yang ditanggung dari keluarganya. Kemudian di sini disampaikan wa yustahabu ikhrajiha anil hamli fil batni, ya. Di mustahab, ya, disukai kalau janin yang ada dalam perut, ya, yang hanya orang yang hamil, ya, itu untuk dizakati. Jadi kalau seorang hamil maka disukai janin yang ada di bayi itu untuk dizakati. Tapi tidak wajib, tapi hanya disukai, ya, mustahab. Dan kewajiban ini berdasarkan perkataannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal hurri wal abdi wa dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah, ya. Jadi dasar wajibnya itu perkataan Abdullah bin Umar, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, ya, Rasulullah mewajibkan zakat fitri, ya, pada setiap Ramadan 1 sok kurma atau 1 sok gandum, ya, atas
orang yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, kecil, anak kecil maupun orang dewasa, orang besar dari orang Islam. Dan Nabi memerintahkan zakat fitrah itu ditunaikan sebelum keluarnya manusia ke lapangan, yakni untuk sholat Id. Jadi hadis ini yang menjadi dasar tentang wajibnya zakat fitrah untuk setiap kaum muslimin. Kemudian waktu ikhrajiha, waktu mengeluarkan zakat kapan? Afdalul waqti li ikhraji zakatil fitri yaumal Id. Jadi utama-utama waktu untuk mengeluarkan zakat fitri adalah apa? Pada hari Id, yakni ba'da tulungil fajri. Ingat hari Id, sesudah subuh, ya, wa qabla sholatil Id, dan sebelum sholat Id. Itu waktu yang paling utama, ya. Dari subuh sampai sebelum sholat Id, sebelum sholat Id dimulai. Itu waktu yang paling utama dalam mengeluarkan zakat fitrah. Wala yajuzu ta'khiruha an sholatil Id. Enggak boleh menunda, mengakhirkan pembayaran sampai sholat Id, enggak boleh, enggak sah. Dan boleh, ya, wa yajuzu taqdimuha qabla al-Id bi yaumin aw yaumaini. Boleh dikeluarkan zakat fitrah itu sebelum Id, sebelum hari raya, sehari atau 2 hari. Jadi mungkin tanggal 29 atau 30 Ramadan itu boleh. Tapi jelas yang paling utama adalah saat hari Id, ya, tanggal 1 Syawal subuh sampai sebelum salat Id dimulai. Kalau sampai di luar atau setelah salat Id maka tidak diterima. Nabi mengatakan man addaha qabla salati fa zakatun maqbulatun. Barang siapa yang menunaikan zakat itu sebelum salat maka adalah terhitung zakat yang diterima. Wa man adda ba'da salati fa shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang membayarkannya sesudah salat Id maka dia hanya teranggap sebagai sedekah dari sedekah biasa. Tapi kemudian miqdaruha, ya, berapa sih besarnya zakat fitrah itu? Ya. Sa'an an kulli wahidin, yakni 1 sa' untuk masing-masing orang. 1 sa' untuk masing-masing orang. Ya. Entah orang besar atau orang kecil, semua zakatnya itu membayarnya yang dikeluarkan adalah berapa? 1 sa'. Ya. Di sini dikatakan wa yusawi minal birri kilowaini wa arba'ina jiraman takriban. Nah, kalau 1 sa' itu kalau gandum yang bagus, ya, itu hampir sama, ya, 1 sa' itu hampir sama dengan 2,4 kilogram, ya. 2,4 kilogram. Jadi di sini 2,4 kilogram, ya. Itu kalau gandum, ya. Ya mungkin kalau beras, kalau di kita itu kebanyakan 2,5 kilo, ya. Tapi sekali lagi juga tergantung jenis berasnya, ya. Kalau berasnya itu berat, lebih mantap, ya mungkin bisa lebih banyak, ya. Sehingga ada yang meneliti itu, ya, paling tidak 2,6 atau 2,7 kilogram itu yang mungkin mendekati 1 sa' kalau itu beras, ya. Dan zakat fitrah itu wa yakunu min ta'amil adamiyin, yakni dibayarkan berupa makanan pokok manusia, ya. Kalau makanan pokoknya orang Arab kan tamar, ya, kurma, ya, maka kurma. Kalau makanan mereka gandum, ya gandum, ya. Kalau makanan kita beras, ya beras, ya. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'am.
Qala Abu Sa'id, ya, wa kana ta'amuna asy-sya'iru waz-zabib wal aqid wat tamr, ya. Bahwa Abu Sa'id mengatakan, ya, kami diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, yang membayarkan zakat pada masa Nabi saat Idul Fitri, yakni satu sok dari makanan, maksudnya makanan utama, makanan pokok, ya. Abu Sa'id mengatakan adalah makanan kami pada saat itu, ya, asyair, yakni syair sejenis gandum, ya. Kemudian zabib, ya, kismis, ya. Kemudian al-aqid, keju, wat tamar dan kurma. Jadi tergantung makanan utamanya, dan kalau makanan utamanya beberapa banyak itu ya dipilih salah satunya. Kemudian di situ dalam Quran dikatakan la yujzi'u ikhra zul qimati fi zakatil fitri. Tidak boleh zakat fitrah itu dibayarkan berupa uang. Jadi enggak boleh mengeluarkan atau membayarkan zakat fitrah berupa uang. Ini menurut madhab ini, yakni madhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Walaupun ada sebagian dari madhab yang lain yang mengatakan boleh, ya. Tetapi kalau di sini dikatakan la yujzi'u, tidak sah, ya. Enggak boleh mengeluarkan uang untuk zakat fitrah. Kemudian masarifuha, yakni penyalurannya, ya. Dibayarkan kepada siapa, ya. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah. Di sini dikatakan tusrafu shadaqatul fitri lil asnafi thamaniyah alladziina tudfa'u lahumuz zakah. Jadi dibayarkan sedekah fitr, yakni zakat fitri ini untuk 8 golongan yang mereka penerima zakat itu, ya. Jadi fakir, miskin, mu'alaf, amil, riqab, ya, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Itu yang dimaksud 8 golongan itu, ya, menurut yang disampaikan di sini. Fahiya dakhilah fi qauli ta'ala, dan itu masuk dalam firman Allah Ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu untuk fakir, untuk orang-orang fakir dan seterusnya. Walaupun ada juga yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu hanya khusus untuk fakir miskin, tidak untuk semuanya, ya. Kemudian wa yajuzu antu tol fitratu al-wahid li aktsari min syakhs. Boleh, ya, satu bagian zakat fitrah itu diberikan kepada beberapa orang. Misalnya 2,5 kilogram, ya. Misalnya ada seorang yang membayarkan satu orang, ya, 2,5 kilogram, maka dia berikan kepada 3 orang, ya. Mungkin dapat 8 on gitu, ya. Boleh. Jadi satu bagian zakat fitrah diberikan kepada beberapa orang, boleh. Atau sebaliknya, ya. Beberapa zakat fitrah, misalnya ada satu keluarga jumlahnya 10, ya. Misalnya suami, istri dan anak 8, 10. Berarti kalau 2,5 kilogram kan berarti kali 10 25 kilogram. Ini boleh, ini kan bagian orang 10, ya, diberikan kepada satu orang. Itu juga boleh, ya. Dan juga boleh diberikan kepada wakil, ya. Wakil yang berhak. Misalnya saya misalnya mewakili beberapa orang, misalnya di kampung tertentu, misalnya, ya, udah nanti untuk kampung sana tak wakili saya, nggak boleh diwakilkan yang semacam itu, boleh, ya. Barang itu ayyuhal thalibat, ya, tentang zakat fitrah. Dan perlu diketahui bahwasanya kewajiban zakat fitrah ini diwajibkan, ya, pada tahun kedua Hijriah, ya. Jadi mulai Nabi di Madinah itu, kemudian tahun kedua sudah diwajibkan zakat fitrah.
Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.